Rismon Sianipar nampaknya tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa sekarang mata publik tanah air mengarahkan perhatian kepada dirinya yang sudah digambarkan oleh Bang Andi Aswan itu sebagai singa yang bertransformasi menjadi meong, atau yang dengan mengutip pendapat Friedrich Nietzsche, seorang guru kecurigaan dalam filsafat kritis, bahwa Rismon itu digambarkan bagaikan monster yang sudah menjadi meong yang memalukan. Teman-teman, kali ini diskusi kita tentang Rismon Sianipar yang makin kita ikuti perkembangan berita, ia nampaknya mulai terindikasi tiarap dan tidak menunjukkan eksistensi. Sekalipun dalam beberapa pemberitaan ia masih nongol dan mungkin itu dalam rangka tidak ada kata lain selain memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan keuntungan finansial ketika ia patut diduga sudah memang memalsukan ijazah S2 S3 dari UGM dan tidak lagi menjadi bukan UGM ya teman-teman ya, Yamaguchi University. Kita ralat bahwa patut diduga Rismon memalsukan ijazah S2 dan S3 dari Universitas Yamaguchi. Nah, inilah yang kemudian membuat ia tidak ada cara lain karena sudah kehilangan pekerjaan sebagai dosen di Universitas Negeri Mataram, dan banyak pihak yang melihat bahwa sekarang kesangsian semakin membuat Rismon tidak bisa lagi hadir untuk menunjukkan ia adalah orang yang punya keahlian, expert privilege, punya kompetensi dalam digital forensik, dan karena itu jualan buku itu kemudian menjadi langkah-langkah yang mungkin dianggap olehnya bisa melanjutkan kehidupan. Jadi sungguh nista hidup yang ia hancurkan sendiri, ia mempermalukan diri sendiri dan merusak reputasinya sendiri sebagai orang yang pernah menduduki tempat tersendiri dalam deretan ahli-ahli yang punya kompetensi di bidang digital forensik, bahkan memberikan kesaksian sebagai ahli di berbagai persidangan, termasuk terakhir dalam sidang CLS Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, teman-teman, apa yang menjadi topik menarik kita terkait dengan Rismon adalah rupanya Rismon, kalau Anda jeli nanti nonton video yang akan saya tunjukkan, ia rupanya sedang bermasalah terkait alat vitalnya, dan ia kemudian secara diplomatis mengatakan ia akan melawan siapapun yang membuat laporan terhadap dirinya, dan ia mengancam kalau laporan itu ternyata terbukti salah terkait dengan laporan patut diduga Rismon melakukan pembohongan publik terkait ijazah S2 dan S3-nya dari Yamaguchi, Jepang, maka ia akan melaporkan balik mereka-mereka yang telah melakukan pencemaran nama baik. Dan upaya untuk menarget Rismon itu adalah salah satunya untuk melemahkan vitalitas yang ia katakan ia tidak lemah secara vitalitas. Apakah ini bisa kita sebut bahwa problem Rismon ini adalah problem terkait dengan alat vitalnya yang bermasalah? Kita akan bincang. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan perspektif filsafat tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini, dan mari kita lawan narasi hoax, dendam, fitnah, cacian makian, dan kebencian, karena itu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi kita. Nah, teman-teman, kita akan simak video berikut ini. Anda akan lihat betapa Rismon berbicara, dan Anda akan menemukan bagian yang saya ingin perlihatkan dan jadi topik diskusi kita, bahwa sekarang upaya untuk melemahkan alat vital Rismon ia katakan tidak akan berhasil, dan ia mengancam melaporkan balik. Jadi rupanya masalah Rismon ini adalah soal alat vitalnya yang masih besar, dan ia siap melawan siapapun yang melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya. Tapi kalau lihat wajahnya Refli Harun yang mendampinginya, nampaknya Refli mulai
sanksi juga dengan Rismon ya. Jangan-jangan memang Refli ya mulai resah dan gelisah dengan arogansi seorang Rismon yang tidak berbasis pada rekam akademik yang dimilikinya, karena terbukti sejumlah pihak makin meyakinkan upaya untuk menginvestigasi Rismon sebagai orang yang bergelar palsu. Sekali lagi patut diduga. Nah, kita akan nonton sama-sama teman-teman. Kita simak video berikut ini. Kita menghargai hak hukum mereka, dan saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti, ya, itu satu. Yang kedua, itu distraksi memang serangan total saya kepada ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Rakabuming Raka. Itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya, sehingga saya yakin ini orang, ya, keyakinan saya orang-orang dipakai untuk meningkatkan energi mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur. Bahkan per hari ini saya mengirimkan 200 buku ya ke DPD, karena surat kami ke DPD 3 minggu lalu tidak direspon, maka kami kirim 200 buku Gibran Denkim untuk 150-an anggota DPD dan beserta staf ahlinya. Jadi kami akan ladeni sepanjang mereka punya laporan yang benar, ya. Tetapi begini, jangan sampai laporan-laporan mereka, terutama ini beberapa kali nih laporan ada Lampak, ada yang lain. Oleh karena itu, ini untuk menurunkan vitalitas kami. Menurunkan vitalitas. Kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang. Terima kasih. Mas, sedikit dong Mas Rismon, apakah nanti Mas Rismon sendiri akan melaporkan balik Andi? Oke teman-teman, kita berhenti di situ nontonnya. Anda menemukan ya beberapa catatan tadi ya, dan benar apa yang saya katakan ya, bahwa Rismon ya tidak akan terdampak dengan laporan ini soal vitalitasnya. Semangatnya tetap membara dan ia yakin ya bahwa ia benar, tetapi yang menarik ia akan ladeni sejauh mereka benar. Nah, ini juga menimbulkan ya persepsi kita bahwa apakah kalau ternyata apa yang dilaporkan dalam laporan kepolisian yang dibuat oleh sejumlah pihak, misalnya Bang Bil, kemudian Gerakan Nusantara Raya, Andi Aswan, terkait dengan dokumen akademik Rismon yang dipersoalkan dan dipertanyakan dan patut dicurigai, diduga ia melakukan pemalsuan dokumen ijazah S2, lalu transkrip nilainya sekalian, lalu ijazah S3 dan transkrip nilainya, maka apakah ini memberi celah kepada siapapun yang ingin mempersoalkan kalau benar? Ya, tadi dikatakan kalau sejauh itu benar akan diladeni. Nah, kalau benar ya mengapa diladeni? Bukankah Anda yang harus mengakui bahwa Anda bersalah atau Anda ternyata ya selama ini melakukan pembohongan publik? Nah, itu yang pertama teman-teman. Nah, yang kedua yang menarik bahwa soal vitalitas yang tetap besar ya, dan Rismon merasa ya bahwa ia tetap benar, ia tetap yakin benar, dan ia tidak melakukan pembohongan publik, dan seluruh dokumen kehidupannya benar, dan ia memastikan bahwa alat vitalnya tetap besar dan bersemangat. Maka itu kemudian membuat kita ya bertanya-tanya ya, apakah keyakinan Rismon ini memang benar-benar berbasis pada data-data yang membuat kita semua tetap yakin bahwa Rismon tidak melakukan pembohongan publik. Nah, kalau saya ikuti ya, berita ini diposting beberapa waktu yang lalu, ya artinya sudah lewat, dan ketika semua publik menempatkan upaya untuk mempertanyakan Rismon itu pada hari-hari yang belakangan ini, maka ya ketika pernyataan-pernyataan yang datang dari beberapa pakar digital forensik seperti Joshua Sinambela, kemudian Roni Teguh yang sudah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, dan kemudian penyampaian-penyampaian dari Bang Bil dan Andi Aswan dalam beberapa kesempatan, bahkan pada monolog-monolog yang dibuat oleh Bang Bil sendiri, ya semuanya itu memberikan data informasi kepada kita bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran bahwa Rismon adalah alumni Jepang dari Yamaguchi University itu sebagai
ternyata ya patut dicurigai ya bahwa itu semua hanyalah rekayasa yang disengaja. Jadi mens rea-nya itu ketemu teman-teman, dan itu yang sudah dikatakan oleh Andi Aswan dan Bang Bill, bahwa mens rea yaitu motivasi jahat untuk ya mendapatkan keuntungan, ya mendapatkan pengakuan, termasuk prestise dan prestasi. Jadi ini dua istilah menarik teman-teman. Jadi ada prestasi Rismond mampu menjadi lulusan dari Yamaguchi, Jepang, untuk derajat pendidikan S2 dan S3. Jadi ia punya prestasi yang membanggakan dan tidak mudah teman-teman lulus dari kampus-kampus ternama dan bahkan di luar negeri, yang memang kita tahu Jepang punya kampus-kampus yang mendidik mahasiswa dan alumninya itu menjadi ahli pakar kompeten dalam bidang-bidang yang hari ini dibutuhkan, misalnya soal digital forensik atau hal-hal terkait dengan teknologi dan perkembangan artificial intelligence. Jadi prestasi Rismond kalau benar itu harus kita acungkan jempol, ya, tidak hanya 2 jempol tetapi juga jempol kaki juga. Tetapi sekaligus teman-teman ada prestise. Nah ini yang menarik. Prestise itu selalu terkait dengan penghormatan publik terhadap orang-orang yang memang punya rekam akademik yang bisa lulus dari kampus-kampus di luar negeri. Ya, selain prestise itu juga otomatis akan berdampak pada penghargaan berupa pemberian finansial, ya, pemberian stipendium, pemberian sejumlah dana uang ketika ia tampil memberikan kesaksian, misalnya dalam satu persidangan atau memberikan materi dalam sebuah simposium atau seminar atau sebuah pertemuan ilmiah. Orang yang mampu memberikan paparan-paparan berdasarkan keahliannya itu memang biasanya akan ditopang dan akan diapresiasi dengan sejumlah pemberian dana yang memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap orang-orang yang memang memperlihatkan kecakapan dalam sebuah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh sebuah pertemuan ilmiah yang sedang terjadi. Nah, itu biasa. Kami yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, kami adalah orang yang biasa mendapatkan reward atau mendapatkan penghargaan dari pecinta ilmu pengetahuan atau masyarakat ilmu pengetahuan terkait dengan keahlian yang kami miliki. Nah, kembali teman-teman, dua hal ini yaitu prestasi dan prestise, kalau itu dikenakan kepada Rismond, ia sudah pastinya menikmati. Dan selama ini ya kita selalu kalau sudah bicara Rismond Sianipar, ia adalah orang yang berkompeten, orang yang ahli. Nah, persoalannya itu kemudian menjadi lain ketika apa yang diusahakan oleh sejumlah pihak sampai serius ya mengajak berdebat tolak, kemudian somasi diabaikan hingga laporan kepolisian, dan kemudian kepolisian juga gerak cepat dan atau progresif untuk meminta keterangan dalam tahap penyelidikan terhadap beberapa pihak, termasuk pelapor dalam hal ini Bang Bill dan Andi Aswan, termasuk juga ahli yang dihadirkan dalam hal ini adalah Joshua Sinambela dan Roni Teguh. Dan Anda tahu Roni Teguh adalah orang yang benar-benar alumni Jepang dari sebuah kampus ternama di sana, dan karena itu ya korespondensi dan kemudian penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh mereka berdua itu makin membuat kita yakin bahwa ada pertanyaan besar terkait dengan dokumen akademik seorang Rismond yang patut diduga, sekali lagi teman-teman, patut diduga dalam prinsip penting dari hukum, yaitu presumption of innocence, ya, presumption of innocence, bahwa orang tidak boleh dihakimi, dijustifikasi bersalah sebelum ada keputusan hukum tetap. Nah, ini yang membuat kita kemudian bisa menghubung-hubungkan sebuah cerita dan memastikan kita pun juga ada dalam gerak yang sama, bahwa Rismond Sianipar patut diduga melakukan pembohongan publik dan menikmati ya baik secara prestasi maupun prestise
kemapanan ekonomi karena ia adalah orang yang menyebut dirinya, mengaku diri sebagai alumni dari Universitas Yamaguchi di Jepang. Dan inilah teman-teman yang kemudian dalam pernyataannya terkait dengan apa yang terjadi sehubungan dengan laporan ini, dia balik kemudian membantah itu ya, dan mengaku bahwa ia adalah orang yang punya ya semua dokumen akademiknya dari Yamaguchi Jepang. Ya, itu pertama. Lalu ia juga mengancam bahwa ia akan melaporkan balik siapapun yang terindikasi mencemarkan nama baik dan memfitnah dirinya. Nah, tetapi ada poin yang itu menjadi poin diskusi kita ketika Rismond katakan vitalitas kami ya itu tidak akan surut dan ia tetap bersemangat dengan gaya seperti bertinju ya. Kepada siapapun dia ingin memberi pesan bahwa ia tidak main-main untuk memberi ancaman, melaporkan balik atau bahkan menyerang balik siapapun yang melakukan pencemaran nama baik dan tidak terbukti bahwa apa yang mereka laporkan itu benar karena ia punya semua dokumen kehidupan yang atau dokumen akademik yang ia pastikan itu versi Rismond itu adalah asli dari Yamaguchi University. Sah-sah saja. Tetapi bahwa vitalitasnya yang ia katakan saya tidak akan surut, ya itu sah-sah saja juga ya. Silakan Rismond untuk beralibi dan membangun keyakinan diri bahwa ya alat vitalnya tetap besar, ya semangatnya tetap membara, menyala dan vitalitasnya tidak akan terdampak oleh karena ia dilaporkan oleh sejumlah pihak terkait dengan laporan kepolisian bahwa ia patut diduga melakukan pemalsuan ijazah. Jadi kalau kita kembali ke situ, berarti persoalan Rismond ini adalah persoalan alat vital. Dan alat vitalnya itu apa? Ini bukan persoalan alat vital yang itu ya teman-teman ya, tetapi semangat ya, semangat. Jadi alat vital Rismond yang tetap bersemangat itu adalah keyakinan bahwa ia adalah alumni Yamaguchi Jepang dan punya ijazah asli S2 dan S3. Dan itu boleh-boleh saja, tetapi apakah ini hanya sekadar keyakinan seperti pertanyaan cerdas dari seorang Refli Harun? Maka kalau Anda tadi lihat ya, wajah Refli Harun itu sebetulnya sudah sepertinya ya tidak respect kepada Rismond, sudah nek dan sepertinya tidak lagi nyaman karena di belakang dari dua orang ini yaitu Rismond dan Refli Harun nampak ada Abdullah Al-Katiri dan pengacara yang lain yang malah duduk-duduk santai mungkin karena capek tetapi tidak mau menemani Rismond untuk memberikan keterangan pers. Atas apa? Atas dugaan bahwa apa yang dipertanyakan masyarakat terkait dengan ijazah Rismond itu ya sudah menjadi hal yang sangat mengganggu soliditas dari upaya membuktikan ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu dengan angka 99,9% palsu atau 11.000 triliun persen palsu. Nah, mereka semua sudah memperkirakan kalau ini benar bahwa dugaan Rismond memang melakukan manipulasi data elektronik terkait dengan ijazah S2 dan S3-nya, maka runtuhlah ya expert privilege dan juga reputasi sebagai peneliti yang sedang melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi yang ingin dibuktikan itu adalah palsu. Apalagi kita semua semakin tahu bahwa Refli Harun itu juga adalah orang yang sangat kritis ketika berkata di hadapan Rismond bahwa klarifikasi Rismond itu tidak cukup hanya sekedar omong-omong, karena itu ya sama seperti Pak Jokowi yang dituduh hanya omong-omong saja, tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Dan ini membuat seorang Rismond akhirnya sempat mengeluarkan pernyataan ia akan menyerahkan ya transkrip nilai ijazah dan semua jurnal yang ia miliki ke para kuasa hukumnya. Dan ini sekali lagi teman-teman, sampai saat ini belum pernah ya kita mendengar bahwa seluruh dokumen kehidupan Rismond diserahkan kepada penasihat hukumnya atau kuasa hukumnya. Ini semakin membuat kita hampir yakin untuk bersama dengan Bang Bill, Andi Aswan dan teman-teman seperti Yosua Sinambela dan Roni Teguh yang berada dalam gerak yang sama mempertanyakan benarkah memang Rismond ini alumni Yamaguchi ataukah memang sudah terbukti seperti kata-kata Yosua Sinambela ibarat
sedang menulis buku, maka buku yang ditulis oleh Yosua bersama Roni Teguh itu sudah ada di bab terakhir, bab penutup, yang isinya adalah kesimpulan bahwa ijazah Rismond itu diduga memang palsu, S2 dan S3-nya dari Yamaguchi, Jepang. Jadi teman-teman, kita akan lihat, jadi Bang Rismond, ini bukan soal besarnya alat vital Anda, ya, tapi ini ingin, ya, sekali lagi, kalau benar alat vital Anda besar, Anda punya nyali besar, sekarang Anda harus menunjukkan kepada kami ijazah yang Anda miliki. Jangan hanya, ya, mampu memberikan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap orang lain, lalu Anda seolah-olah merasa bahwa sekarang kalau orang bertanya tentang dokumen kehidupan dan dokumen akademik Anda, lalu Anda katakan semuanya itu adalah settingan, semuanya itu adalah cara untuk mematikan atau melemahkan vitalitas Anda. Yang kami persoalkan bukan besarnya alat vital Anda, tetapi benarkah Anda, ya, memiliki ijazah dari Yamaguchi S2 dan S3? Kalau tidak benar, Anda harus, ya, bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Salam YouTuber NKRI, dan kita menuju, ya, waktu berbuka puasa pada waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Semangat NKRI!